我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲，我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah bergabung Bapak Rektor Universitas Bosowa, Bapak WR1 dan Ibu Sekretaris Universitas Bosowa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bosowa, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Saleh Paluh, M.Eng. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Bosowa, Bapak Dr. Insinyur Baharudin, MSI, PhD, Ibu Sekretaris Universitas Bosowa, Dr. Hajah Hadijah Mahyudin, MSI. Sepertinya lagi di jalan ini, Bu. Bu Sekun. Dan para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada acara webinar pelatihan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra, Prodi Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kehadiratnya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini dengan tema pelatihan Bahasa Mandarin. Baiklah, telah hadir bersama kita juga Ibu Pemateri, Ibu Dian Sari Umawaru, SS MTC Sol. Sebelum kita melangkah ke pemateri, alangkah baiknya saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat dari Ibu Dian Sari Umawaru. Sambil menunggu biodata yang disampaikan, mungkin kita akan sambutan pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional kepada Bapak Andi Hamzah Fansuri. Persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosowa, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh Paluh, Magister Engineering. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 untuk Pak Insinyur Baharudin, PhD. Yang terhormat Ibu Sekretaris Universitas, Ibu Hadijah, Dr. Hadijah. Yang terhormat para dekan, ketua program studi, Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang dapat hadir atau mengikuti webinar pembelajaran bahasa Mandarin ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar pelajaran bahasa Mandarin ini. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa kita dari alam yang kegelapan ke alam yang penuh terang benderang. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir mengikuti webinar ini. Webinar pelajaran bahasa Mandarin ini merupakan yang pertama karena ada pembelajaran berikutnya. Jadi insya Allah kami rencana dari program studi bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional akan memberikan materi bahasa Mandarin untuk para dosen, staf, dan mahasiswa, khususnya di internal Universitas Bosowa, agar nantinya para dosen, mahasiswa, dan staf memiliki basic dasar dalam bahasa Mandarin. Nanti kedepannya nanti juga di
program studi kami bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional itu ada yang namanya Chinese Corner. Jadi tidak apabila nanti webinar seriesnya ini untuk pelajaran bahasa Mandarinnya tidak berlanjut, nanti kita bisa lanjutkan pada saat mungkin sudah selesai pandemi COVID Corona ini. Bapak Ibu sekalian, staf dosen yang ingin mungkin belajar bahasa Mandarin bisa datang di Chinese Corner prodi bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional. Nanti dosen kami akan membantu Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar bahasa Mandarin, terutama untuk basic conversation atau percakapan dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak KPS Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Selanjutnya sambutan kedua oleh Bapak Rektor Universitas Musoa, sekaligus membuka webinar pelatihan bahasa Mandarin pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rektor, dipersilahkan. Ori. Mana adik kamu? Adik kamu dulu. Oke, tidak apa-apa lah. Baiklah. Masalah laptopnya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Sao Sang Hao. Ni Hao Ma. Tadi ini baru saya buka di kamus. Karena ini harus bahasa Mandarin. Baiklah, tentunya saya atas nama Rektor memberikan apresiasi kepada program studi bahasa Mandarin yang melaksanakan acara ini demi untuk mengembangkan program studi. Karena ini salah satu bagian dari promosi kita, ya. Karena istilahnya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi, karena ini tentunya harus kerja keras, ya, untuk mendapatkan mahasiswa. Tetapi dengan kerja keras dengan nawa itu yang ikhlas, insya Allah akan dapat bantuan dari atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya konsen sekali dalam program ini? Perlu kami sampaikan bahwa pembukaan ini, program studi ini berdarah-darah kita, sehingga kita dapat izin. Tentu ada wakil rektor 1 dan ketua program studi sampai bisa keluar isinya. Ini berkat dengan arahan dari founder Musoa, melihat perkembangan bisnis ke depan itu bergeser lagi ke Cina. Oleh karena itu Unidos harus membuat satu program studi untuk membantu para masyarakat, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan kompetensi bahasa Cina kepada generasi kita, generasi pelanjut untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, kita tahu semua bahwa sesuai dengan jualan Nabi Muhammad SAW, tuntut ilmu sampai di tanah Cina. Nah, dengan dasar itu motivasi kami untuk membuat program studi ini itu dasar pertama. Dasar kedua bahwa kita tidak bisa lagi pungkiri Cina ini akan menjadi negara raksasa dunia dan satu saat nanti akan mengalahkan Amerika. Tidak usah kita cerita dunia saja, Asia saja sudah dikuasai oleh Cina. Nah, kita harus cepat. Jadi istilahnya Ponder Musoa, kita harus pikirkan duluan sebelum orang memikirkan. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan keras
kita bisa mendapat izin pembukaan program studi. Dan setahu saya itu hanya 2 di Indonesia Timur, ya, hanya UNAS dan Unibos. Tentunya ini semuanya kita harus kerja keras dan bekerja sama untuk meningkatkan program studi ini. Minimal kita bisa mendapat mahasiswa tahun ini dan tahun depan dan seterusnya ada peningkatan. Karena kami juga punya program bahwa suatu saat nanti kita adakan kegiatan-kegiatan studi banding di Cina. Itu program untuk mahasiswa nanti yang masuk di program bahasa Mandarin ini. Dan kami sudah menjajaki beberapa apalagi namanya orang-orang yang punya kompeten untuk membantu kita menghubungkan yang ada di negara-negara Cina. Kebetulan juga saya anggota PCM ya, Paguyuban Masyarakat Tionghoa, PCMTI, ya. Jadi saya sering interaksi, hampir tiap tahun itu kita ada pertemuan. Dan alhamdulillah banyak merespon dan siap membantu. Oleh karena itu teman-teman silahkan mencari jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya sehingga program studi kita ini lebih eksis lagi. Kemudian ke depan lagi kita ini sudah terasa sekali bahwa teknologi itu ada di Cina. Dan ini Indonesia, selalu saya sampaikan di mana-mana, kita negara Indonesia mau maju, harus kiblatnya Cina. Tidak bisa lagi. Kenapa saya lihat sejarah perkembangan negara yang maju, kita mulai dari Jepang. Kebetulan saya pernah juga belajar di Jepang. Jepang maju itu setelah hancurnya akibat Perang Dunia Kedua, itu dia maju berkembang karena kiblatnya ke Amerika cepat sekali. Jadi semua ilmu di Amerika itu dia contoh saja, di copy paste, dan malah dia dikembangkan lebih indah daripada aslinya. Makanya istilah puji film itu lebih indah daripada aslinya. Itu Jepang. Nah, kemudian Jepang berkembang, datang lagi Korea. Korea itu maju. Korea maju itu karena dia juga copy paste dari Cina, dari Jepang. Jadi dia copy paste dari Jepang. Saya tahu sendiri karena saya lama di Jepang, melihat perkembangan sampai saya ke Korea, semua teknologinya sama di Jepang. Dan dia terbalik dia. Itu kalau Jepang, waktu dia contohi mobilnya Amerika, kan setirnya itu sebelah kiri kalau Amerika, kan? Nah, begitu di Jepang sebelah kanan. Jadi dia pindahkan saja, dia modifikasi. Begitu Korea copy paste lagi dengan Jepang, dia balik juga. Setirnya Korea itu ada di sebelah kiri, Jepang sebelah kanan. Jadi sama kita Indonesia sebelah kanan, kan? Begitu. Nah ini saya berikan sedikit sejarah. Kemudian setelah Korea berkembang, datang Cina. Cina itu kan kita lihat dalam beberapa puluh tahun itu baru berkembang. Kita baru kira-kira 20 tahun mulai berkembang. Dia contohi Korea. Jadi dia bagaimana teknologi Korea maju sekali. Dia contohi Amerika, Jepang, Cina itu kemudian copy paste dari teknologi yang ada di Korea. Nah, kita Indonesia kalau mau maju, copy paste dari Cina. Ya, hanya sekarang ini Indonesia copy paste-nya di mana-mana. Tidak ada kiblatnya. Ada kiblatnya Jepang, ada kiblatnya Amerika, ada Jerman, dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada. Kalau bisa konsentrasi saja satu kiblat. Ya sama kalau Islam, kiblatmu adalah di Ka'bah. Kita harus begitu, satu saja. Tapi mungkin tidak semua dilupakan. Tetapi kiblat kita itu apapun yang dibikin di Cina kita contohi. Nah, untuk mencontohi, maka kita persiapkan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Cina, bahasa Mandarin.
Sehingga nanti kita punya sumber daya tenaga kerja kita itu cepat sekali mentransfer teknologi karena bahasa komunikasinya dia kuasai. Kan begitu. Jadi itulah makanya saya memberikan motivasi bahwa ke depan saya optimis bahwa program studi Mandarin ini akan berkembang. Memang 1 tahun, 2 tahun memang masih belum kelihatan. Tapi insya Allah kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan berkembang sekali kita punya program studi ini. Nah, karena itu saya harapkan sekali lagi saudara dosen silakan berinovasi, kreatif untuk bagaimana ini kita mendapatkan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar ya pembelajaran yang baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena punya inisiatif untuk melakukan ini perkembangan bahasa Mandarin. Dan nanti tolong masing-masing dosen-dosen yang punya pengalaman ya sharing lah. Dan kalau perlu saya sampaikan kepada dosen-dosen yang di luar dari program studi, lebih baik kita bikin kursus bahasa Mandarin. Tidak usah lagi bahasa Inggris, bahasa Mandarin saja. Saya rasakan waktu ke Jepang, ke Cina sama-sama Pak Irsad, betul-betul kita buta huruf. Karena tidak tahu bahasanya, hanya saya karena pernah belajar di Jepang, kanjinya saya bisa baca bentuknya. Oh kalau sungai, oh kanjinya begini. Nah, tapi untuk tempat WC, oh kanjinya begini. Saya hanya tahu itu. Nah, oleh karena itu saya termotivasi sekali bahwa kita harus buka program studi bahasa Mandarin. Alhamdulillah ya hari ini teman-teman, saudara dosen bisa lebih cepat mengantisipasi bagaimana ke depan untuk mengembangkan program studi ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih. Selamat mengikuti seminar pelatihan bahasa Mandarin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi. Begitu kan, benar kan? Ya. Sisi. Oke, terima kasih atas hangat dan motivasinya untuk prodi bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis internasional, Prof. Semoga kedepannya mahasiswa untuk prodi bahasa Mandarin bisa bertambah dan banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya. Sebelum pemateri mempresentasikan pelatihan bahasa Mandarin, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat dari Ibu Dian Sari Pungawaru untuk jenjang pendidikan. Beliau menempuh jurusan Sastra Jepang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar di tahun 2009 sampai 2015, kemudian dilanjutkan dengan studi di Xi'an International Studies University, Xi'an Changxi, China, tahun 2013 sampai 2014, kemudian jurusan Teaching Chinese to Speaker of Other Languages, Nanchang University, pada tahun 2018. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan anggota Divisi Kajian dan Pendidikan Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Beliau juga menjabat Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Hasanuddin. Dan pada tahun 2019 sebagai Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat. Dan pada tahun 2017, Wakil Ketua Bidang Perencanaan Nanchang University for Asian Student Chinese Association. Dan pada tahun 2019 sampai 2023 atau sampai saat ini beliau menjabat sebagai pengurus Provinsi Perbakin, Sulawesi Selatan, bidang tembak reaksi komisi, pelatihan dan pendidikan. Kemudian pengurus Ikatan Alumni Sastra Jepang, Komisariat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Untuk pengalaman kerja dan pelatihan, beliau tercatat sebagai volunteer di tahun 2019 di GAIKU
mengikuti Indonesian Jepang Language Class. Kemudian juga mengikuti program short course bahasa Mandarin di Xi'an International Studies University di tahun 2014. Dan di tahun 2017 merupakan teamwork workshop batik Fascinating Art of Indonesia oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Di tahun 2018 sebagai pengajar bahasa Mandarin di Miliana Education Center. Dan di tahun 2019 beliau mengikuti pelatihan dosen bahasa Mandarin di Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Dan prestasinya adalah di 2019 juara 4 International Golden Karagöz Folk Dance Competition, Bursa di Turki. Dan 2013 juara 1 12 Chinese Bridge Competition Preliminary in South Sulawesi. Dan di 2013 juara 1 Festival Kesenian Daerah se-Indonesia Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan. Di 2018 juara 2 M Shooting Club Challenge. Jadi beliau ini juga punya skill menembak ya. Jadi dia salah satu anggota. Jadi hati-hati dengan Ibu Dian Sari Ungawaru ya. Kemudian di tahun 2016 peserta Pahlawan Shooting Club Mini Tournament. Di tahun 2019 ada anggota Dewan Juri Lomba Tari Pekan. Saya mau konsultasi. Baiklah, itulah profil singkat dari Ibu Dian Sari Ungawaru, SSMTC Sol. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Ibu Dian Sari Ungawaru untuk mempresentasikan webinar hari ini dengan judul Pelatihan Bahasa Mandarin. Kepada Ibu Dian Sari Ungawaru, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, pertama-tama terima kasih atas sambutannya dari Bapak Rektor, Prof. Muhammad Saleh Palu, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari program studi bahasa Mandarin untuk komunikasi bisnis dan profesional. Sebelumnya, saya mungkin meminta bahwa agar webinar kita kali ini tidak terlalu formal atau seperti bagaimana, jadi kita lebih ke interaksi dua pihak begitu. Karena sebagaimana pembelajar bahasa itu kita butuh interaksi, jadi saya tidak bisa berbicara seorang diri. Oke, terlihat screen. Oke. Kita bisa lihat sama-sama di layar. Oke, ketika melihat gambar yang ada di layar ini, kira-kira apa yang akan Anda pikirkan? Mungkin yang terpikirkan, oke, ini Great Wall, salah satu keajaiban dunia, seperti itu. Cuman selain daripada Great Wall ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di Cina, apa sih kira-kira yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata China, atau Cina, atau Tiongkok mungkin? Di sini mungkin kita tidak apa-apa ya interaksinya langsung, jadi boleh langsung mic-nya di-on-kan saja. Ya. Selanjutnya, ini gambar yang pernah viral beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kalinya virus corona itu mendunia. Jadi mungkin bayangan kita kalau mendengar kata Cina atau Tiongkok, ingatannya ke virus corona, COVID-19. Ketika melihat gambar ini, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Anda? Apakah Anda memikirkan bahwa saya buta huruf, saya tidak bisa membaca ini apa? Ini tulisan apa gambar, seperti itu? Oke. Ini yang kuat lah. Ketika kita melihat gambar ini, kita sudah bisa membaca, karena ini secara alfabetik sama dengan penulisan huruf yang dalam bahasa Indonesia. Oke. Kita masuk. Apa sih yang khas dalam bahasa Mandarin itu sendiri?
Di sini saya menuliskan ada 3 warna, warna merah, warna biru, dan warna hitam. Jadi yang baris pertama sama baris kedua, itu semua merupakan bagian dari bahasa Mandarin. Bagian dari bahasa Mandarin yang lebih dikenal dengan Hanyu, seperti itu. Baris pertama itu disebut sebagai pinyin. Pinyin itu adalah gabungan kata atau yang biasa kita lebih kenal itu sebagai alfabet. Alfabet dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam bahasa Mandarin dia disebut sebagai pinyin. Pinyin sendiri terbagi jadi 3 bagian. Jadi yang pertama ada shengmu. Shengmu itu adalah konsonan. Sama dengan bahasa Indonesia, kita juga punya konsonan. Juga punya vokal atau yunmu dalam bahasa Mandarin. Nah, yang khas dalam bahasa Mandarin itu ada nadanya. Ada sheng tiao. Ada nada. Sebentar kita akan masuk lebih jelas apa itu nada. Kembali ke baris nihao ini. Di bawah nihao itu ada huruf karakter yang dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya sebagai hanzi. Itu huruf Mandarin. Secara lebih jelas, kita bahas dia satu persatu. Pertama, untuk membahas konsonan. Jadi konsonan dalam bahasa Mandarin itu terdapat 21 konsonan. Kalau dalam alfabet kita punya 26 alfabet dengan 5 huruf vokal. Berarti huruf konsonannya ada 26. Oke, kita masuk dulu di sini. Saya mungkin bisa lebih interaksi, saya mau minta kita langsung praktek aja, seperti itu. Jadi 4 huruf pertama, kita mulai dari 4 huruf pertama, huruf B, P, M, F. B, P, M, F, itu versi bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, huruf B ini, kita baca dia sebagai pronunciation P. Jadi, po, itu. Sedangkan huruf P dalam bahasa Mandarin, kita menyebutnya seperti ada huruf H tipis. Jadi penyebutannya yaitu ho. Kalau kita mengangkat tangan, lalu kita mempraktekkan bacaan huruf P itu seperti ada angin. Ho, seperti itu. Ho. Jadi huruf B itu po, tidak ada angin keluar. Po. Sedangkan huruf P dia po, ada anginnya keluar. Po, seperti itu. Huruf M dan F itu normal biasa. Mo, fo, normal, seperti biasa. Jadi, po, mo, fo. Oke, kita lanjut ke 4 huruf selanjutnya. D, T, N, dan L. Huruf D, prinsipnya sama dengan huruf B. Hanya huruf D ini kita baca sebagai huruf T. Jadi, bacanya adalah T. Ketika kita mengangkat tangan, kita menyebutkan T, itu nggak ada angin yang keluar. T. Sedangkan huruf T kita baca dengan ada huruf H tipisnya. Jadi H. Akan terasa kalau kita langsung tes di tangan. H. Seperti itu. Huruf N dan L itu normal. N, L. Saya izin boleh meminta partisipan untuk langsung mempraktekkan po, mo, fo, 4 huruf aja dulu. Silahkan. Po, mo, do. Ibu Sekum boleh, Bu? Po, mo, po. Ya, boleh. Mantap. Lanjut. Boleh lanjut, Bu. Tethenele. Apa? Yang D, T, N, L itu bacanya tethenele. Mantap, Bu. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut. Untuk baris kedua, 4 huruf pertama prinsipnya sama lagi. G dan K. Huruf G itu kita baca K, jadi ke. Sedangkan huruf K ada H tipis, jadi ke. Tuh ya. Ke. Nah, selanjutnya huruf Sampai masuk, Pak.
Huruf H, selanjutnya saya lanjut. Huruf H itu dia kayak bahasa Arab. Ho. 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 Saya lanjut JQX. Jadi JQX ini tergolong huruf yang agak susah dibedakan dalam bahasa Mandarin. Huruf J itu kita baca seperti huruf C. Ci. Ci. Huruf Q mirip Ci. Ci. Huruf X itu normal. Si. Si. Jadi baris kedua itu ke, ci, ci, si. Seperti itu. Saya boleh meminta partisipan untuk membaca. Mohon izin rektor boleh, Pak? Ke, he, si, ki, si. Siap, mantap. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Oke, saya lanjut. Nah, dalam bahasa Mandarin, kita juga mengenal huruf gabungan yang ZH, CH, dan SH. Jadi cara bacanya itu, bentuk mulut itu membulat, dengan lidah diletakkan di rahang atas di belakang gigi. J, J, J. Jadi lidah itu di sebelah atas belakang gigi. J. Oke. Yang CH sama ch. SH sh. Betul sekali. Dan huruf R itu dia tidak, kalau penyebutannya itu tidak jernih rari rurero, tapi dia seperti r. Oke, saya boleh meminta untuk membaca. Mungkin Bapak Ibu moderator boleh, Bu? Atau siapa ya? Pak Rudi Latif boleh, Pak? Apa itu, Bu? Yang baris ketiga ini, Pak. ZH, CH, SH, R. J, C, Sh, R. J, S. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Jadi, selain huruf ZH, CH, SH, kita juga punya ZCS. Bedanya apa? Ketika kita membaca ZH, CH, SH itu dengan mulut berbentuk bulat, ZCS kita baca dengan mulut berbentuk senyum. Z, C, S. Yang dapat kerjasama, lihat kita pernah Z, C, S. Mantap. Sedangkan huruf Y kita bisa baca Y. Huruf W dibaca W. I, betul. Boleh siapa yang ingin membacanya? Pak Ruslan Renggong boleh, Pak? Terima kasih. Oke. perlu dilatih, perlu dilatih bahasa Cina itu. Jadi di sini ada penjelasannya yang lebih rinci. Jadi tadi ZHCHS itu bibir berbentuk bulat, gigi rapat, lidah menyentuh langit-langit atas di belakang gigi. Seperti itu. Oke. Saya boleh lanjut? Masih menulis, Ibu? Oke, saya lanjut ke huruf vokal. Kalau huruf vokal dalam bahasa Indonesia kita kenalnya cuma ada 5. A, I, U, E, O, seperti itu. Namun dalam bahasa Mandarin, itu kita punya 6.
kita punya 6 huruf vokal. Yang mana? K, O, E, I, U, O. Oke, ada yang bisa baca sesuai urutan ini? Mana? Pak Bahar, boleh Pak Bahar? Mohon izin. Oke, saya beri pengantar dulu. A, O, E, I, U. U.2 ini gimana? I, betul sekali. I. Jadi bentuk mulut kita itu I, U. Kita mau menyebut huruf U, tapi yang kita sebut adalah huruf I. I. Seperti itu. Dan ini urutan penulisan vokal ini kita tidak boleh menulis seperti A, I, U, E, O. Karena urutannya wajib seperti ini. A, O, E, I, U, I. Itu ada aturannya. E, I, U, I. A, O, E, I, U, I. Betul sekali. A, O, E, I, U, I. Boleh mohon izin Ibu Sekum? A, O, E, I, U, I. Mantap sekali, luar biasa. Terima kasih. Bisa Cina? Bahasa Cina. Oke, untuk vokal gabungan. Ini seperti biasa normal. I, A, Au, I. Ini normal. I, A, Au, O. Betul sekali. Iya, iye, ua, uo. Yang terakhir itu bacanya yue. Yue. Jadi bukan ue, dia bacanya yue. Yue. Ini normal semua. Kita juga ada final nasal ya. Yang akhiran an, ina, ian, in seperti itu. Saya lanjut. An, yang, in. Wat, yang, in. Oke, ini dia yang spesial dari dalam bahasa Mandarin. Sheng tiao. Sheng tiao itu adalah nada atau tone. Oke, ini bacanya bukan sheng diao. Huruf D dibaca T. Jadi sheng tiao. Sheng tiao. Oke, dalam bahasa Mandarin kita mengenal ada 4 nada. Nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Bedanya apa? Betul sekali. Itu barusan siapa yang bicara? A. Jadi nada 1 itu datar dari tingkatan level 5 ke level 5. Jadi A dia datar. Nada 2 dia naik dari 3 ke 5. A. Oke. Nada 3 dia turun dulu baru naik. Jadi dari 2 ke 1 naik ke 4. A. Nada 4 itu dia turun tegas dari 5 ke 1. Betul sekali, mantap sekali. Seperti itu. Jadi mengatakan nada ini, mengatakan nada wajib diletakkan di atas huruf vokal. Jadi wajib diletakkan di atas huruf vokal. Jadi yang kena nada itu cuma huruf vokal. Mandarin. Lihat di bukunya dia tulis. Ada yang mau membacakan saya ini? Kita masih pakai huruf vokal. Mohon izin Pak Rektor, boleh Pak Rektor? Ternyata bahasa Cina tidak gampang, nah?
Oke. Oke, terima kasih banyak. Saya mau menegaskan bahwa kesalahan pada pengucapan nada ini akan berpengaruh pada arti. Jadi ketika kita salah membaca nada, artinya dalam bahasa Mandarin itu berubah. Contohnya seperti ini, kalimat sebelah kiri, wo, yao, wen, ni. Jadi nada 3, nada 4, nada 4, nada 3. Wo, yao, wen, ni. Oh, yao, wen ni. Oke, kalimat sebelah kanan, kalimat sebelah kanan, wo, yao, wen, ni. Nada 3, nada 4, nada 3, nada 3. Wo, yao. Yao. Betul. Jadi ketika kita salah membaca nada 3 menjadi nada 4 atau nada 1 atau nada yang lainnya, seperti pada kata wen ini, kata ketiga, wen, kalimat sebelah kiri itu nada 4, jadi nadanya turun, wen. Sedangkan kalimat sebelah kanan itu nadanya nada 3, wen. Salah bunyi, salah baca kita itu artinya berubah. Kalau yang di Cina merah itu apa? Itu Itu kan nama Zhongguo. Cina. Itu bahasa Mandarin artinya Cina, Pak. Oh, Cina ya. Iya. Zhongguo. Zhongguo. Nah, yang sebelah kiri ini artinya I want to ask you. 我要问你. I want to ask you. I want to ask you. Sedangkan yang sebelah kanan ketika kita meleset sedikit membaca kata wen menjadi wen, nada 3, itu artinya berubah. I want to kiss you. Jadi itu berbahaya sekali. Seperti itu. Itu yang fatal kalau dalam bahasa Mandarin. Oke, boleh Pak Rektor tabe yang kalimat sebelah kiri. Oh, ya weni. Sebelah kanan. Oh, ya weni. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya lanjut. Oke, ini kita latihan-latihan sedikit dulu. Ada yang Pak Bahar ada nggak ya? Dadah. Ibu siapa yang on? Nggak ada yang on. Ada yang bersedia untuk membaca baris pertama yang ma. Saya. Ya. Saya. Boleh silahkan. Maaf saya nggak kelihatan. Ma. Terima kasih, mantap sekali. Baris kedua boleh siapa yang mau? Cewek-cewek Ya, silahkan Pak. Oke, saya mengingatkan huruf B dalam bahasa Mandarin dibaca P. Jadi pi. Terima kasih, mantap sekali. Oke, baris ketiga ada yang mau coba? Saya. Siap. Lu. Boleh diulang? Lu. Nada kedua boleh diulang? Lu. Naik dia. Lu. Oke, terima kasih. Lu. Seperti itu. Oke, baris keempat boleh? Yuk, ada yang berminat? Mohon izin. Oke, saya kembali mengingatkan huruf K dibaca dengan huruf H tipis. Jadi ke seperti itu. Ada anginnya keluar. Ke. Mantap sekali. Terima kasih banyak Ibu. Oh, seperti K. Ya. Ini untuk huruf yang aman-aman saja sepertinya. Bagaimana kalau kita masuk ke contoh yang sebelah kanan ini? Baris pertama.
shi, se. Jadi perubahan bentuk mulut dari senyum, bulat, senyum. Shi, se. Ini nadanya semua masih sama, nada 4. Turun, turun, turun. Jadi shi, se. shi, se. Sekali. Baris kedua, semua alfabetnya sama, SH, jadi yang mulut bulat, bentuk mulutnya bulat, cuman yang beda adalah nadanya. Nada naik, nada turun, nada naik. Shi, shi, shi. Shi, betul sekali. Oke, kita coba dulu yang baris pertama deh. Baris pertama dulu deh. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Se, shi, se. Se, shi, se. Se, shi, shi. Se, shi, se. Oke, terima kasih. Baris kedua boleh. Nadanya naik, turun, naik. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Mantap sekali, terima kasih. Kita masuk ke baris ketiga. Ini sudah perubahan SH dan S, bulat dan senyum, nada naik dan nada turun. Jadi, shi, se, shi, shi, se. Pelan-pelan aja. Shi, se, shi, shi, se. shi, se, shi, shi, se. Mantap. Mohon izin Pak Bahar WR1 boleh dicoba Pak baris ketiga. Buka dulu. Si. Satu termut saya, termut. Ya siap, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke baris keempat. Mungkin tanpa saya praktekkan, ada yang sudah bisa mungkin baris keempat ini. Saya coba ya. Boleh, silahkan. Mantap, luar biasa, terima kasih. Jadi biasanya kita pembelajar bahasa Mandarin, untuk lebih melatih perubahan bentuk mulut dan perubahan nada itu kita pakai yang tongue twister ini. Seperti itu. Jadi kita latihannya pakai ini selama bertahun-tahun. Jadi kita bisa lancar perubahan nada, naik turun, dan perubahan bentuk mulut. Ada yang mau coba nggak keempat barisnya ini? Oke, saya lanjut aja. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di perkenalan diri. Biasanya pertemuan pertama itu kita memperkenalkan diri aja ya, seperti itu. Apa sih yang penting? Ni hao. Ni hao. Jadi ni hao itu artinya halo, ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao. Ni hao ma itu artinya apa kabar? Oh, seperti itu. Oke. Ni hao, 我的名字是 Dian, seperti itu misalnya. 我的名字是 Dian. Jadi yang bagian Dian itu kalian boleh ganti dengan nama masing-masing. 我的名字 Ruslan. Mantap sekali Pak. 我的名字是Ija. Mantap sekali Ibu. Mantap sekali Bapak. Siap. Oke, ini yang cara panjang. Ini kalau dalam bahasa Inggris artinya my name is. Tapi kita juga bisa memperkenalkan diri seperti I am Dian, seperti itu. Jadi kita bisa pakai yang singkat. 我叫 Dian. 我叫苏明。 Mantap sekali. Ija.
mantap sekali Ibu. Jadi ini untuk nama dulu. 我笑，我来自对，我来自马鞍山。我来自我来自我住在Ya, jadi di sini nanti bisa diganti dengan alamat masing-masing. Daerahnya aja dulu. Daerahnya aja. Oke. Ini contoh aja. 20 岁 20. Nanti kita akan bahas bagaimana sih mengucapkan angka dalam bahasa Mandarin. Oke. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, biasanya kita akan menyebutkan how do you do atau nice to meet you, like that. So, 很高兴认识你，很高兴认识你。哇，这很高兴认识你。很高兴认识你。 Mantap sekali. Ini balasannya biasanya. Dan yang terakhir kita menyebutkan 谢谢. Nah, kalau ini familiar. 谢谢. Oke, sebentar di akhir pembelajaran kita akan praktek yang ini, perkenalan diri secara singkat. Terus memang ya. Oke. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini jauh loh. Ini cuma kosakatanya aja, nanti boleh dikirimkan. Saya. Ya, itu saya, ni itu kamu. Sedangkan ketika kita mau menyebutkan Anda, kita pakai yang bentuk sopan itu nin. Bukan, budidaya permain. BDP. Mungkin familiar dengan istilah 我爱你, I love you. 我爱你. Itu cinta. 我爱你，心静静。 Wah, ini. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini ketika kita mau menyebutkan profesi kita, misalnya saya adalah mahasiswa Universitas Bosowa. 我是博索瓦大学的学生。我是博索瓦大学的学生。Saya adalah mahasiswa Universitas Bosowa. Ketika saya mau menyebutkan saya adalah misalnya dosen atau guru di Universitas Bosowa, saya sisa mengganti 学生 itu menjadi 老师。我是博索瓦大学的老师。 Pak Majid, manajer ya, kebanggannya BBM di situ.我是博索瓦大学。 Yang pensiun di sini juga tinggal, tapi yang siap semuanya di. Oke, saya boleh lanjut? 我是博索瓦大学的学生。 Luar biasa, mantap. Terima kasih. Ada yang mau coba lagi? 我是博索瓦大学的学生。 Pakai kata, mungkin posisi 学生-nya bisa diganti, Bu. Menjadi apa? Tergantung posisinya. Misalnya kan Ibu sekretaris, jadi bisa dipakai 秘书. Ini di sebelah kanan baris kedua itu ada sekretaris. 秘书. 我是博索瓦大学。 Kim Choi. Yugo. Oke, saya lanjut dulu. Iya, kalau lain namanya, ramanya lain artinya. Betul, lain nadanya, lain artinya. Nah, ini yang biasa kita dengar. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma itu apa kabar? Nah, kita bisa jawab dengan 好，我很好，
我很好。Cukup sampai di 我很好 boleh. 我很好itu artinya saya sangat baik. Nina itu ketika kita mau bertanya kembali. Kalau kamu seperti itu. Kalau kamu 好，你呢？我也很好。Oh Saya juga sangat baik. Jadi ketika saya tanya, permisi mohon izin Ibu Sekun, ni hao ma? 你好吗？我很好。谢谢，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。Oke. Ni hao ma. Jadi sudah bisa bedakan ni hao ma dengan ni hao ya. Kalau ni hao itu sekedar sapaan halo. Seperti itu. 我很好。 我很好. Nah, ini adalah salam-salam. Jadi seperti yang tadi Bapak Rektor ucapkan di awal, yaitu 早上好, itu selamat pagi. 早上好. 早上好. Jadi selamat siang itu 中午好. 中午好. Selamat sore. Selamat sore. 下午好. 下午好，下午好,对. Selamat malam adalah 晚上好. 晚上好，晚上好. 晚上好。 Selamat malam atau good night itu biasanya kita pakai 晚安. 晚安，晚安. 晚安，晚安。晚安， Halo adalah 你好. Terima kasih itu 谢谢. Balasannya adalah 不客气. 不客气. 不不客客气，对，不客客气. 不客， Jadi huruf B-nya itu dibaca P, huruf K-nya itu ada huruf H-nya tipis, jadi 不客气. 不客气，不客气，客气。 Atau kita juga bisa bilang 不用谢, 不用谢. 不用谢。 Jadi kalau dalam bahasa Inggris 不客气 ini artinya you're welcome dan 不用谢 ini artinya no thanks seperti itu. 不用，不用谢. 客气， Sedangkan untuk permintaan maaf itu kita bacanya 对不起, 对不起. 对不起，对不起，对不起，对不哦，起，对不起， Hah? Apa? 对不起，对不起. 对不起， ya, Jadi bagian ci di belakangnya itu nada 3, jadi turun naik. 对不起. 对不起，对不起， Ya, luar biasa, mantap. Untuk menjawab kata maaf itu kita biasa bilangnya 没关系. 没关系. 没关系。 Jadi huruf G dibaca huruf K. 没关系. 没关系，没关系，没关系， 对， 没关系， 没关系. 没关系。 Oke. Sampai jumpa. 再见. 再再再见, 对. 再 对. Z ya ini 再见, 再见. 再见。 Nah, yang terakhir ini adalah 小心, hati-hati. 小心, seperti itu. 小心，好的，谢谢. Oke, saya lanjut. Oke, ini tadi yang kita mau menyebutkan umur. Jadi sebelum menyebutkan umur, misalnya contohnya tadi 20, kita pelajari yang dasarnya dulu, 1 sampai 10. Nah, di sini saya juga menampilkan bagaimana menghitung dengan satu tangan aja. Jadi kalau kita bahas orang Indonesia kan normal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 itu I. terus i, 2 dia itu nada turun. ya, Er. oh, oh, 3. 三三 Yang 4 4 Se. 4 Nggak tahu parus lang ini. Se dengan nada turun. Yang kelima itu nadanya nada 3, turun naik. Bu. Bu Oke, terima kasih. I Kemudian biasanya kalau kita di Indonesia menyebutkan
angka 6 dengan gesture itu kan biasanya seperti ini. Biasanya seperti ini. Cuman kalau kita di Cina itu, bahasa Mandarin itu kita pakai seperti ini. Ini adalah 6. Ini adalah 6. Bacanya liu. 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 7 seperti ini. Ci. Ci. Manakah adanya muncul? Ini 6, ini 7. Ci. Ci. Ini 8. Pa. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Pa. Ada 1, ada datar. Oke. 9 itu seperti ini. Dia nada 3. Jio. Jio. Turun dulu baru naik. Jio. Sedangkan 10 itu seperti ini. Shi. Nada naik. Shi. Liu. Batu jadi. Apa lagi, Mas? Jiu. Liu. Oke, jadi saya ulangi. I, er, san, se, wu, liu, ti, pa, jiu, shi. Mohon izin Pak Rektor boleh, Pak? San. Ini bahasa Jepang juga ini san. Nah, kalau bahasa Jepang dia ichi ni san. Si, go, roku, hachi. Hai, so. Oke, si, er, san, se. Se. Pa. Yu. Jio. Q. Jiu. Jiu. Oke, mantap. Terima kasih, Bapak. Hafal ini. Ada lagi yang mau mencoba? Coba yang lain. Ibu ya. I, san, se, liu, ki. Semua latihan. Liu. Ini yang pertama ini. Oke, soal latihan sebentar. Sebentar, saya akan meminta untuk menyebutkan nomor telepon masing-masing. Nomor telepon masing-masing. Ya. Nolnya sebentar, di slide selanjutnya. Oke, jadi ini... Apa kalau nol? Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Iya, siap, Bu. Jadi, i, er, san. I, er, san, se. Wu, liu, qi, pa, jiu, shi. Jadi boleh bapak-bapak ibu-ibu boleh masing-masing mencatat dulu nomor teleponnya. Ditulis dulu biar ada contekannya. Sementara kita praktek. Oke, sudah ya, saya lanjut. Ci. Apa kalau nol apa nolnya? Sebentar, untuk nolnya di slide selanjutnya. Saya lanjut. Nomorku. Pa. Oke, ini dia untuk menyebutkan nomor handphone. Jadi untuk menanya, ni de shouji hao ma shi toshou, ini biar nggak. Oke, jadi saya fokus di baris kedua aja. Wo de shouji hao ma shi. Oke, 1303722. Kita sama-sama praktek dulu yang ada di layar. 13037223361. Penyebutannya adalah 0 itu adalah ling. Ling. Dan sedangkan angka 1 dalam bahasa Mandarin, ketika kita mau menyebutkan nomor handphone, nomor yang banyak, misalnya nomor resi, nomor handphone, nomor apapun itu
kita mengubah angka 1 dari bacaan I ke bacaan Yao. 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 Kenapa? Kenapa kita rubah I menjadi Yao? Karena ketika kita menyebutkan nomor handphone, kita salah sebut Ci dan I, 7 dan 1 itu bisa miss. Jadi angka 1 dirubah menjadi Yao. Ini khusus untuk nomor handphone seperti itu. Yao. Jadi baris kedua nomor handphone saya adalah 13037223361. Cara bacanya adalah Yao San Ling San Qi Er San Liu Yao. Seperti itu. Ada yang mau coba baca, boleh? Yao San Ling San Yi Chi Yao O Ling San tujuh berapa? Ode Dian Hua. Oh masih. Yao. Oke. Ling. Ya. Yang di bawah yang 585745 ada yang boleh baca? Boleh. Apa kode tangannya kalau link begini? Oh, link. Oh begini. Begini boleh, Pak. Begini boleh. Oh, ya. Link. Oke, boleh, mohon izin Bapak Rektor, boleh Pak nomor handphone fake aja Pak. Ling. Tunggu saya cari dulu Pak. Ling Fa Yao. Boleh Ibu diulangi Ibu? Nomor telepon kuna? Iya. 我的手机号码是Yao. Ling Pa Yao Ci Yao. Oh Yao. Ini betul Bu yang saya ketik di layar Bu? Oh yang ini. Ini salah ya? 我的手机号码是130 nomor teleponnya Ibu, tapi saya ketik yang Ibu bilang. Oh, saya ulangi nah. 1. Ya. 我的手机号码是082 7 itu berapa? Sudah betul? 082 0811414917. Oh, saya ulangi nah. 082 Dian Hua. Oh masih. Oh 9. Jio. 917. Sorry. 417. Seperti ini Bu. Ya. Ling Pa Yao Qi Jio 9. Sudah betul ini Ibu ya? Iya. Oke. Ini bacanya Ci di? Ni. Ci. Ya. Ling Pa Yao Oke. Saya boleh lanjut ya. Baik. Tersangkut laptopku. Tersangkut laptopku. Oke, saya lanjut. Mohon izin Bapak Rektor. Saya. Iya.
Ling, ba ya. Ba, yao, ling pa yao. Aduh, tersambung. Ling, pa, yao, yao. Si. Se. Ba. Pa. Jiu. San. Sudah betul ini Pak? Enggak. Satu jiunya. Satu jiu. Ya, oke. Seperti ini. Ling, ba, yao, si-nya Ling, pa, yao, tiga. Ya. Ling, ba, yao, si, ba, jiu, san. Si. Ini saja persoalan lumayan nih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa. Oke. Jadi saya mau menginfokan sedikit masalah angka. Kalau kita kenal di negara barat mungkin mereka tidak begitu menyukai angka 13. Seperti itu. Jadi kalau di Cina itu mereka tidak menyukai angka 4. Angka 4. Kenapa? Karena pronunciation, pengucapan angka se ini 4 itu sama dengan pengucapan mati. Se. Mati. Jadi itu kenapa mereka tidak menyukai angka 4. Sedangkan angka yang mereka sukai itu adalah angka 8. Mereka menyukai angka 8. Karena pronunciation kita ini sama mirip dengan pengucapan atau pronunciation kekayaan. Fa, pa, seperti itu. Jadi mereka suka angka 8. Ling, pa, yao, si. Mati. Iya, itu kematian. Si. Aduh, bagaimana caranya? Ling, ichi, si. Oke. Nah, untuk menyebutkan umur tadi kan contohnya itu adalah 20. Jadi kalau kita mau menyebut lebih dari 10, misalnya 12, jadi kita menyebutkan dulu 10, baru angka 2. Jadi 10 tadi itu adalah shi, dan 2 itu adalah er. Jadi shi er, 12. Shi er. Shi er, seperti itu. Nah, kalau 20, jadi 2 dulu, baru 10. Er, shi. Nah, kalau saya mau menyebutnya misalnya 22, jadi 2, 10, 2. Jadi, seperti itu. Jadi kita curi umur dulu, misalnya umurnya 22. Jadi, seperti itu. 20 artinya dia 20. Jadi kalau misalnya saya mau menyebut misalnya 31. 3, 10, 1. Ling, 3, 10, 1. Jadi, san, shi, i. Di Soma, si 2. San, shi, i. Itu 31. Shi, yao. Kalau untuk menyebutkan angka, kita tidak perlu menggunakan kata yao. Yao itu hanya untuk nomor telepon tadi. Jadi kita kembali ke i. Jadi, san, shi, i. Shi. Misalnya 77. 77. Jadi 7, 10, 7. Qi, shi, qi. Qi, shi, qi. Bisa diambil. Seperti itu. Oke, let's practice. Jadi di sini ada 10 bagian.
yang nanti akan diminta untuk diganti sesuai data masing-masing. Jadi tadi, ni hao, halo, 早上好, selamat pagi. 你好，早上好，我的名字是脸，我叫脸，我来自马嘎萨尔，我住在Tamalan Raya，我20岁，我20岁， bisa berartikan 我是波索瓦大学的学生。我是波索瓦大学的老师，guru atau dosen。我的手机号码是13037223361。Nomor 9, 很高兴认识你。It's nice to meet you. It's nice to meet you. 很高兴认识你。Dan yang terakhir kita pasti mengucapkan 谢谢。Ini kita ada 25 partisipan. Kita mungkin bisa meminta 5 orang untuk latihan. Saya. Ya, silakan boleh Pak. 你好，早上好，我的名字是瓦玉，我叫瓦玉，我来自马嘎萨，我住在斯里兰，我23岁，我是波索瓦大学的学生，我的手机号码是18840665625。认识你很高兴，谢谢。我也认识你很高兴，很流利啊，非常好。谢谢。Oh, 不客气。Jadi bahasa Mandarin sudah lancar sekali, luar biasa mantap. Terima kasih. Sekali, siapa itu Bu? Siapa itu tadi Bu? Mahasiswa, cuman videonya nggak dibuka, videonya nggak dikasih on. Saya kira tadi rekaman. Ini udah Nah, kuliah di Cina katanya. 好的，谢谢你呀。谢谢。是多长时间在中国呢？我在中国2年多了。哇塞，好好，非常好，谢谢。Barusan. Orang Cina asli itu. Katanya sudah 2 tahun di Cina. Oke, boleh yang lain? Cari mahasiswa dulu. Oke, mahasiswa dulu. Ya, mahasiswa. Yang mana mahasiswa ini? Ini saya pusing ini, tidak mau tersepak. Yang mana Pak? Berapa kali ulang-ulang? Kenapa ya? Sumiat ini. Yang sampai juga ada buku di tempat ini. 是我也是留学生，但是我不是在波索大学，但是我是安徽农业大学。你来自哪里？就是我住在马嘎萨，但是我在安徽大学读书。回来了是吧？对，我来了。那就好，请你读一下，练习一下。谢谢。好的。你好，早上好，我的名字是苏米，我叫苏米，我来自马嘎萨，我住在。我住在马巴拉，我26岁，我是安徽农业大学的学生，我的手机号码是0812741661，610，很高兴认识你。谢谢。谢谢，不客气。Oke, jadi yang barusan itu adalah mahasiswa dari Anhui. Pernah di Anhui. Oke, mohon izin, ada lagi? Berhenti, Maka. KPS-nya mana KPS-nya, Pak Mansuri? KPS, boleh silahkan Pak Mansuri.
Video tak pernah. Oke. Bapak KPS boleh silakan Pak. Tapuzai. Dari 1 sampai 10 Pak. Yang di layar. Jadi yang merah itu bisa ganti dengan Sang. Yang lain mau Oke, Bapak KPS-nya masih siap-siap, Pak. Masih latihan-latihan. Saya mungkin kita bisa 1 orang dulu sebelum Bapak KPS. Dulu. Bu Andi Waru. Iya, Bu. Ya. Ni hao jiu san hao. 我的名是一家。sorry， 我的名字是一家。我叫Dian。我叫Dian。 Diannya diganti namanya Ibu. Oh ya, 我叫一家。我来自 Makassar。我住在 Tamalan Rea。 HP mengenai karya rombongan TBE 96 我是波斯瓦他是的师生 sambung 秘书 ini sambung ya 我的手机号码是0811417919。 谢谢，非常好，luar biasa Ibu, semangat belajarnya. Terima kasih banyak Bu. Jangan malu, ini bukan bahasamu, ya salah. Iya, namanya kita belajar. Oke, mungkin Bapak kalau bahasa Indonesia salah. Mana Mika Prodi, bahasa Mandarin. Jangan malu-malu, bahasa itu tidak boleh malu. Sebentar Pak. Mana Kak Prodi? Saya mulai dulu. Mau dikirim ke Cina baru saya bahasa. Siapa Vektor? Ya. Oke, saya coba dulu Pak. Ni hao, Gao Seng Hao, 我的名是范苏里，我叫范苏里。 我来自马卡萨，我是在塔马兰Rea， 我3岁，我说的是apa？ 部长，我的手机号码是我就很高兴认识你，谢谢。 非常好, mantap sekali, luar biasa Bapak KPS. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Bahar boleh, Pak Bahar mohon izin. Lagi tidak di tempat ya? Boleh. Itu sana ada Pak Hasanuddin. Iya, Pak Hasanuddin. Baru kita masuk. Pak Hasanuddin bisa bahasa Cina? Kayaknya beliau masih connecting, jaringannya masih tidak stabil. Ibu Syahria Majid. Iya. Kita bisa screenshot video, kita screenshot layarnya. Nanti kita kirim ke saya. Boleh?
jaringannya begini. Ya, mohon izin. Itu sudah. Saya mana? Oh iya. Oke, mohon izin mungkin boleh Pak Rektor, Prof. Itu link umur itu ya? Kenapa Pak? Nomor 6 umur. Nomor 6 iya umur. Curi umur aja nggak apa-apa Pak. Kasih dulu yang lain. Oh yang lain. Siap. Saya awasi yang lain. Tadi Pak Rudi Latif masih di tempat Pak Rudi? Atau Pak Rusdi? Siapa lagi? Saya sebut namanya. Oh ya siap. Ini ada Bu Erni. Mau sekali bahasa Cina. Ya boleh, silahkan Ibu Erni. Bu Erni. Mana Bu Erni? Ada Pak Sanudin, Prof. Sudah bergabung Pak Sanudin. Oh ya, Pak Hasan. Pak Hasan. Tidak kedengaran suaranya. Ya. Eja. Pak Kang. Wah, cantik narasumber. Kita mau depan kita mau ke Cina, Pak Hasan. Apa bahasa Cinanya itu I love you? Wah, bagus ini kalau sudah kita ke Beijing. Iya, makanya belajar. Iya. Susahnya dimengerti Pro ini bahasanya. Pelan-pelan Pak. Iya begitu. Bisa. Ya, host. Bisa dilihat wajahnya langsung itu yang dosennya. Disuk dulu. Boleh Bapak praktek. Wah, Yan. Wah, kalau ini dikuasai tambah mantap kita ini, satu-satunya pelanting yang ada begini, Mandarin. Dan bisa dibina khusus, dilatih khusus. Baca mini tulisannya Bang. Baca dulu aja, baca dulu. Contoh dulu Ibu Andi Waru, Ibu Waru kasih contoh dulu. Ni hao, 早上好，我的名字是Dian，我叫Dian，我来自马嘎萨尔，我住在阿马兰瑞，我28岁，我是普华大学的老师。我的手机号码是1303-122361，很高兴认识你，谢谢。Baca deh. Saya ingat waktu saya mengaji itu kelas 1. Alepuria senang. Baca dulu. Baca nih. Bukan bahasa Ni hao. Susah ho. What that means sin. Oh yo. Jolly pak. What lazy. What she say? Baca Inggris aja. What susu.
mengganggu orang di sini, ketawa terus. Iya, jangan ketawa. Itu. Turbiam itu Seri. Seri, ribut sekali Seri. Wala sinu. Apa tuh? Kenapa bahasa foto, Bro? Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Enak, bagus. Sisi. Ada tuh, merompak. Wala si. Kasih. 好的，谢谢，谢谢老师。 Sisi. Terus tuh Seri belajar, kawan sama terus Seri. Iya, mengganggu semua di sini. Mau sekali Mandarin semua ini. Nah, Ibu Diansa persis yang kita di Singapura, ya, persis itu. Cantik. 好的，谢谢，谢谢老师。 Apa bahasa Inggrisnya, bahasa Cinanya cantik, Mbak Dian? 漂亮， Hah? 漂亮， Violan? 漂亮。 Oh, violen. Oh, violen itu ini yang artis bermasalah bakar mobilnya sekarang. Violen. Violen. Oh, violen. Mantap. Mantap, violen. 漂亮。 漂亮。 Gagah apa bahasa Inggris, bahasa Cinanya? Kenapa, Bu? Kalau gagah. Why? Shuai. Apa bahasa Mandarinnya, Dian? Aku cinta padamu. Berapa sih? Pokoknya sampai tanggal 10 Juli sudah nih. Itu mau setiap hari berapa kan? Nah, ketemu. Oh, tahu artinya. Wah, ini. Oh, ini. Nah, itu aku cinta padamu. Wah. Itu kan ada lagu. Oh, ini. Oh, ini. Mohon izin Pak, yang terakhir Bapak Prof, Pak Rektor untuk yang terakhir. Bagus sih tahu. Saya lagi ya. Iya. Ni hao, sao sang hao. Ode min si sale. Sale. Olai si Makassar. Susai Mama Tamalandria. Sang Ling. Si bosoa de suede. Boleh soji how masih. Kalau rektor ini jauh jam. Engkau sing sini. Si. Iya, Ini tinggal di otak sedikit. Don't be same. Apa bahasanya belum be same. Oke, terima kasih banyak atas latihannya, praktisnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau untuk selanjutnya ada yang lebih berminat lagi untuk lebih mendalami, boleh menghubungi prodi kami di Bahasa Mandarin dan Prodi Bahasa Mandarin untuk komunikasi. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Xie. Untuk ada isi di chat, ada di chat. Tampilkan lagi yang Ibu Dian yang angkat tadi. Yang angka Bu, tunggu Bu. Ya. Review Pak. Foto ini.
Ya, ini yang baru bergabung ini. Diulangi dulu Ibu Wari. I. I. Er. San. San. Dia nadanya datar. San. Se. San. Se. Wu. Liu. Qi. Pa. Jiu. Shi. Jadi nadanya beda-beda. I, er, san, si, liu, qi, pa, jiu, shi. I, san, si, liu, qi, pa, jiu, Mana Pak Sanudin? Tidak ada yang tahu Pak Sanudin. Ya, Prof. Ya. Siap. Ya. Tunggu dulu, 1, 2, 3, 4. Hansilo. Saya baca dulu. Kemudian. Yep. Kapan bisa kita dilatih khusus saya dengan 6 orang Pak Mulis? Boleh melalui KPS Pak, boleh melalui Prodi langsung Pak. Wah, karena dia mau ke Beijing bulan 12. Bisa Pak. Wah, ini Pak Mulis. Ini Pro ini. Siapa? Pak Rektor ini, Mandarin orang. Ini Pak, ya ini. Apa? Lis, mau tanyakan itu. Bahasa Mandarin. Oh, ini semua ini. Pak, lagi mau menguji. Mau menguji, Prof. Menguji S2. Ini di guru. Oh, cantik. Oke, terima kasih. Mohon izin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Dian Sariungawaru atas latihan bahasa Mandarinnya pada hari ini. Rektor sini. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu bisa melihat chat untuk pengisian form ya sebagai absen kehadiran pada hari ini, dan juga akan dikirimkan dikirimkan materinya melalui email. Silahkan diisi link yang ada di chat. Ya, saya sudah absen. Sudah, terima kasih Bu. Insya Allah nantinya akan ada pelatihan bahasa webinar selanjutnya, nanti akan kita informasikan. Insya Allah ini akan dijadikan kegiatan tiap minggunya, pelatihan bahasa Mandarin. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mempelajari ulang materi yang sudah dibawakan tadi, ya, diulang lagi kembali, dan kita akan praktikan lagi minggu depan. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan memberi kita wawasan khususnya di bahasa Mandarin. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.